وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والحلاك يا أم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti talim rutin bersama. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja talim kita pada kesempatan malam hari ini kita awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari dalam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamu al afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-mu'alif hadzal kitab al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Safi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari Mau'izah yang ketiga ya. Kemarin sampai di mana? Sampai waman qalla kalamuhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qalla kalamuhu. Dan siapa saja orangnya yang sedikit bicaranya. Kamula aqluhu, maka sempurna akalnya. Waman, dan siapa saja orangnya. Radiya bil qalili, ridho dengan yang sedikit. Faqad wasiqa billahi ta'ala, maka sungguh dia telah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, anta bima ta'lamu la ta'malu. Engkau dengan apa-apa telah mengetahui. La ta'mal, tetapi engkau tidak beramal. Fa kaifa tatlubu ilma ma la ta'lamu. Maka bagaimana engkau mencari ilmu tentang apa yang tidak engkau ketahui. Ya ibna Adam, wahai keturunan Adam, ta'malu fid dunya, engkau beramal di alam dunia. Ka'annaka la tamutu godan, seakan-akan engkau tidak akan mati esok. Wa tajma'ul mala, dan engkau mengumpulkan harta. Ka'annaka mukhalladun abadan, seakan-akan engkau kekal selama-lamanya. Ya dunya, wahai dunya, ihrimil harisa alaika, haramkanlah dirimu dari orang yang rakus atasmu. Wabtagi az-zahida fiki, dan carilah orang yang zuhud padamu. Wakuni halwatan fi ainin nazirin, dan jadilah engkau manis di pandangan orang-orang yang memandangmu. Titik sampai situ. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian dari Mau'izah yang ketiga, yang berisi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada kita melalui hadis qudsi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hal telah kita kaji, di antaranya Allah memperingatkan kepada kita hendaknya kita menjadi orang yang qanaah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang kaya. Kemudian Allah peringatkan lagi kepada kita hendaknya meninggalkan perkara yang hasud, yaitu iri hati, iri dengki. Niscaya engkau akan bahagia. Kemudian Allah pun memperingatkan kepada kita hendaknya menjauhi perkara yang haram. Insya Allah menjadi murni agama kita. Dan Allah pun peringatkan kepada kita hendaknya menjauhi sifat ghibah, yaitu sifat membicarakan, ngomongin keburukan orang. Niscaya Allah akan mencintai kita. Dan Allah pun memesankan kepada kita hendaknya beruzlah, artinya pindah dari suatu tempat
yang dimana manusia itu tidak baik untuk kita, insya Allah kita akan selamat dari segala keburukan yang mereka lakukan. Maka pada kesempatan malam hari ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qalla kalamuhu kamula aqluhu. Dan siapa saja orangnya yang sedikit bicaranya, niscaya sempurnalah akalnya. Peringatan Allah ini kalau kita lihat singkat betul. Bagaimana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berbicara bukan hanya sekedar banyak bicara kita. Tetapi yang dibicarakan hendaknya ada kualitasnya. Bukan banyaknya bicara yang kita keluarkan pada saat berbicara. Kenapa demikian? Karena telah dikatakan oleh baginda Rasul, khairul kalam qalla madallah. Sebaik-baik perkataan adalah sedikit namun memberikan petunjuk. Jangan banyak berbicara, namun isinya, manfaatnya, faedahnya nggak ada. Yang diajarkan oleh baginda Rasul, sedikit kita berbicara, namun ada petunjuk di dalamnya. Yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain. Bahkan kalau bisa, yang mampu merubah orang lain dari yang tidak baik menjadi baik. Intinya, pembicaraan kita itu singkat, namun padat. Dan inilah yang diajarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena kebanyakan manusia nanti yang menghuni neraka adalah disebabkan mereka yang tidak mampu menjaga lisannya. Segala sesuatu dia bicarakan, namun manfaatnya tidak ada. Bahkan pembicaraannya ini malah menjadikan manusia lalai. Menjadikan manusia tidak ingat lagi dengan Allah Subhanahu. Nah, pembicaraan yang seperti ini menyebabkan manusia tidak sempurna akalnya. Artinya, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya, pada saat kita berbicara singkat, padat, namun memberikan manfaat. Inilah manusia yang akalnya sempurna. Tapi sebaliknya, manusia yang akalnya tidak sempurna, dia banyak berbicara, ngalor ngidul, ngulon ngetan, tetapi manfaatnya enggak ada. Enggak ada yang diambil dari pembicaraannya yang dapat memberikan petunjuk kepada seseorang. Sehingga Rasulullah mengatakan hadisnya tadi, sebaik-baik perkataan sedikit namun memberikan petunjuk. Dan ingat, orang yang banyak bicaranya pasti banyak pula bohongnya. Man kasuro kalamuhu kasuro kizbuhu. Siapa saja orangnya yang banyak bicaranya pasti banyak bohongnya. Terlebih lagi, pembicaraannya hanya sekedar pembicaraan sia-sia. Lain, kalau pembicaraannya tentang ilmiah, keilmuan, itu lain. Kenapa? Karena yang dia bahas adalah ilmu. Ini yang bicara cuma sekedar guyonan, cuma sekedar humor, cuma sekedar sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Nah, orang yang seperti ini menyebabkan dirinya akhirnya tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Bahkan di sela-sela pembicaraannya nggak sedikit ada kebohongan, ada kedustaan yang membuat seseorang menjadi tertawa. Kalau sudah demikian, jangan harap akalnya akan dikatakan sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan akal kepada kita supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, agar akal kita ini memberikan manfaat. Dan itulah sebaik-baik manusia, terutama di dalam mengatur pembicaraannya, supaya pembicaraannya tidak sia-sia. Dan kita bisa mengukur.
keberadaan manusia, pengetahuannya kah, ilmunya kah, melalui pembicaraannya. Pada saat dia sudah berbicara, maka kita bisa tahu bagaimana ukuran kadar daripada orang tersebut. Maka berusahalah untuk lebih banyak diam dibandingkan dengan berbicara. Kenapa? Karena terkadang berbicara membuat kita tampak bodoh, membuat kita tampak tolol, dikarenakan pembicaraan kita yang mungkin kita tidak mengetahui, tetapi kita kemudian berani berbicara. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengatur kata-kata kita, yang keluar adalah dari hasil pemikiran kita yang baik, sehingga seseorang dapat mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan. Ini pesan Allah. Kemudian pesan Allah lagi kepada kita, waman radiya bil qalili, dan siapa saja orangnya yang ridho, yang suka, yang senang dengan yang sedikit. Contoh dalam kehidupan kita, Allah kan kadang-kadang memberikan kepada kita banyak, kadang-kadang memberikan kepada kita sedikit. Contoh misalnya, istri dikasih sedikit, cuman 1. Terima. Kan gitu. Dan kemudian Allah kasih banyak sampai 4. Ya terima juga. Makanya ada satu humor nih. Orang yang punya istri 4, itu julukannya Superman. Laki-laki Nah. Kemudian kalau punya istri 3, itu dinamakan real man. Jadi laki-laki yang betul-betul nyata tuh. Dan orang yang punya istri 2 dinamakan gentleman. Ya. Gentleman. Dan orang yang punya istri 1 dinamakan cemen. Bagaimana yang nggak punya istri? No comment. Kan begitu kan? Nah, kalau Allah beri 1 atau yang belum, yang 4 umpamanya, ya syukuri. Harus suka dengan apa yang ditetapkan Allah. Kemungkinan nih, yang punya istri 4 juga nggak kepengen, mungkin. Itu kan? Tetapi kemudian Allah kasih. Maka harus ridho. Dikasih 1, ridho. Sudah punya istri 1, kemudian dia punya anak. Dikasih anak sedikit, 1 umpamanya, 2 umpamanya, ya ridho dengan apa yang diberikan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah boleh ngukur kemampuan kita. Ya. Bahkan ada yang diberikan banyak, sampai 12, 15 umpamanya, harus ridho. Bahkan ada yang sampai 38 umpamanya. Ya ridho dengan apa yang diberikan Allah. Terutama nih yang sedikit. Apalagi diantaranya yang diberikan Allah, rizki umpamanya. Dan ini yang terkadang menjadi permasalahan di dalam kehidupan manusia. Pada saat Allah berikan banyak, bangganya bukan main dia. Tetapi ketika Allah memberikan yang sedikit, kadang-kadang mereka mengeluh. Mengadukan kepada orang lain tentang kesulitannya, kesusahannya di dalam masalah rizki. Kalau sudah demikian, berarti orang tersebut seakan-akan mengadukan Allah. Bahwa dia tidak suka, bahwa ia tidak ridho dengan sedikit yang diberikan Allah. Kalau sudah demikian, berarti manusia ini adalah manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu. Banyak baru dia bersyukur, sedikit dia nggak bersyukur. Ini manusia yang tidak tahu rasa terima kasih. Padahal apa? Setiap Allah memberikan ketetapannya kepada kita dalam hal apapun termasuk rizki, berarti Allah udah boleh ngukur. Tapi kan nggak sesuai dengan keinginan saya punya keperluan sedemikian, itu kata kita. Cuma Allah udah boleh ngukur. Terkadang ketika Allah memberikan yang banyak, belum tentu kita mampu bersyukur. Maka harus ridho. Dan inilah manusia yang betul-betul tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu. Nah, orang yang mampu berbuat demikian, faqad wasiqa billahi ta'ala.
Berarti dia betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu. Nggak ada kebimbangan, keraguan kepada Allah. Mau dikasih banyak, mau dikasih sedikit, semuanya dia terima. Kenapa? Karena dia sudah yakin dengan Allah Subhanahu bahwa apa yang diberikan Allah inilah yang terbaik buat dirinya. Beda dengan keinginan kita atau dengan nafsu kita. Kalau nafsu kita pengennya kan tiap hari nambah terus. Benar? Pengen banyak dan terus begitu. Tetapi pertanyaannya ketika Allah kasih banyak kepada diri kita, mampu nggak kita memegang amanat Allah ini? Karena terkadang manusia, mohon maaf, pada saat diuji dengan kemiskinan, dia mampu melewatinya. Benar? Kenapa? Karena kalau dia kagak mau lewatin, mau ngapain lagi? Tapi ketika dia diuji dengan kekayaan, harta benda yang melimpah, belum tentu dia mampu untuk melewatinya. Kenapa? Karena pada saat itu dia merasa mampu untuk melakukannya. Maksiat, duit ada. Benar? Mau pergi kemana-mana, kendaraan ada. Apa yang nggak bisa dia lakukan? Seakan-akan dia bisa mengatur kehidupannya. Padahal hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu. Sehingga apa? Manusia yang memiliki harta benda kemewahan terkadang belum tentu mampu untuk melewatinya. Maka yang harus kita ingat, kemiskinan itu ujian yang diberikan Allah. Kekayaan itu pun ujian yang diberikan Allah. Pertanyaannya nih buat kita, kira-kira mampu nggak kita kalau dikasih kekayaan untuk memanfaatkannya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena model potongan kita nih dikasih miskin aja sombong. Bener? Dikasih miskin nih kita, dikasih miskin, masih sombong kita. Nggak boleh dompet tebal dikit, udah lagak, gelegek lagunya. Ada kan? Ada. Jalannya yang tadinya nunduk, kepalanya mulai jelengat. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, seakan-akan apa nih? Dia nggak mampu untuk melewati ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita sadari. Makanya dalam hidup, ketika Allah memberikan yang sedikit, udah ridho saja, suka saja, senang saja. Itu aja. Yang Allah minta begitu. Suka aja. Ketika kita suka, kita ridho, insya Allah, Allah tambahkan kebaikannya. Minimal ada keberkahan dari apa yang diberikan Allah. Apa saja yang diberikan Allah. Kenapa? Karena orang yang begitu berarti dia benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu. Ini yang harus kita sadari. Maka kemudian kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita selaku keturunan daripada Nabi Adam alaihis. Nih Allah katakan, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, anta bima ta'lamu la ta'mal. Engkau dengan apa-apa yang diketahui, la ta'mal, tidak beramal. Yang dimaksud di dalam kehidupan kita, kita nih pengen jadi orang pintar. Jadi orang yang serba tahu. Makanya kita belajar. Kenapa? Karena kita pengen pintar, pengen tahu. Namun kenyataannya kata Allah, ketika engkau sudah mengetahui, sudah mempelajari apa yang engkau tidak tahu tadinya, la ta'mal, kemudian engkau tidak beramal. Tidak mengamalkan apa yang sudah engkau ketahui. Sebagai contoh nih kita pada malam hari ini. Banyak hal yang kita nggak tahu, kemudian kita pelajari. Setelah kita pelajari, pertanyaannya, apakah kita mengamalkannya atau tidak? Kan sudah dikatakan, al ilmu bila amal kasajar bilas. Ilmu yang tidak diamalkan mirip seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya apa? Nggak ada manfaatnya untuk orang lah atau untuk makhluk lainnya. Hanya untuk dirinya saja. Dia tahu, dia paham, dia ngerti. Cuma nggak diamalkan. Cuma kemudian ada seorang ulama berkata, belajarlah kamu walaupun engkau tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena minimal ketika engkau tahu, engkau tidak akan dibodohi oleh orang lain.
Artinya bermanfaat buat diri sendiri. Mirip seperti pohon nggak ada buahnya, cuman daunnya doang yang banyak. Minimal mak ada orang yang neduh di situ. Kan begitu? Banyak kan yang begitu? Dia punya ilmu, dia tahu, cuma dia nggak ngamalin. Nasehatin orang pinter banget. Nah, mirip kayak begitu tuh. Mirip pohon yang banyak daunnya, buahnya kagak, masih bisa dimanfaatin untuk orang berteduh. Kan begitu? Ada kan orang yang begitu? Ada. Ilmunya banyak. Karena dia memang belajar, rajin. Tetapi nggak pernah diamalin. Dia nasehatin orang pinter nih, bukan main. Tetapi untuk dirinya sendiri nggak ada manfaat. Nah, beda dengan pohon yang ada buahnya. Minimal makhluk hidup tuh bisa makan. Di antaranya binatang gitu kan. Kemudian juga manusia. Dengan sebab apa? Ada buahnya. Bisa diambil manfaatnya. Itu umpamanya. Nah, Allah bertanya, engkau belajar tetapi engkau tidak amalkan. Maka Allah katakan, pakai patatlubu ilma ma la ta'lam. Maka bagaimana engkau mencari ilmu akan perkara yang engkau tidak ketahui. Yang dimaksud, kita kan pengennya nih belajar, kemudian kita amalin. Bukan hanya sekedar belajar dari yang kita tidak tahu, tapi kemudian tidak kita amal. Artinya apa? Sia-sia, percuma kalau kita belajar modelnya begitu. Kita belajar sholat, kita pelajarin tuh. Baca Fatihahnya, gerakan ruku, sujudnya, dari mulai takbir sampai hingga salam. Kita pelajarin semuanya. Udah tahu, udah kita pelajari, kemudian kita nggak sholat. Ini kan meded dia begini. Ada kan? Atau kita belajar tentang masalah puasa. Oh, puasa nih. Kita pelajarin segala sesuatunya. Yang wajibnya, yang sunnahnya gitu kan. Tetapi kemudian tiba bulan puasa, kita nggak puasa. Banyak nggak yang begitu? Atau kita belajar Quran, tajwidnya kita pelajari, makhorijul hurufnya kita pelajari. Nada-nadanya, kiroatnya kita pelajari. Setelah kita bisa, ternyata apa? Kita nggak mau baca Quran. Banyak nggak yang begitu? Oh, kalau ditanya tajwid, lemes banget. Soal makhorijul huruf, apalagi. Kiroat, bos suaranya enak. Cuma nggak mau baca Quran. Banyak nggak yang begitu? Nah, inilah kemudian Allah bertanya, bagaimana engkau belajar ilmu, tapi engkau tidak mengetahui. Yang dimaksud adalah engkau tidak mengamalkan apa yang sudah engkau pelajari. Jadi, ilmu itu baru bermanfaat, kemudian terlihat hasilnya pada saat kita mengamalkannya. Kalau cuma sekedar kita tahu, sekedar kita belajar, tapi kemudian tidak kita amalkan, sia-sia. Banyak betul sudah sebetulnya yang kita pelajari. Contoh, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, kita udah tahu. Cuman kadang-kadang sama orang tua kita kan songong, ngeloncong. Bener nggak? Dibilang doraka, kagak mau. Ada kan? Ada. Kemudian kita sudah mempelajari tentang bagaimana silaturahim, gitu kan? Cuma karena adat kita gede, ego kita gede, kadang-kadang nih kita nggak mau menyambungkan tali silaturahim. Banyak yang begitu kan? Nah, banyak betul sebetulnya ilmu yang sudah kita pelajari. Tinggal kita mau mengamalkannya atau tidak. Kenapa? Nilai ilmu ada di amal. Tanpa amal, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, nggak ada nilainya. Maka ini pentingnya. Makanya wajar kalau dikatakan nanti di akhir zaman, banyak manusia yang memiliki ilmu. Tetapi mereka kemudian tampak bodoh. Kenapa yang menjadi penyebabnya? Nggak mau ngamalin dengan ilmu yang sudah dipelajari. Beda dengan orang-orang dulu. Coba kayak contoh nih. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menghafal Quran itu paling lama. Paling lama dibandingin sahabat-sahabat yang lain. Apakah beliau nggak cerdas? Cerdas betul. Ketika beliau ditanya,
Kenapa wahai Ibnu Umar, engkau belum juga menghafalkan Allah bertanya kepada kita. Bagaimana kita mencari ilmu yang kita tidak ketahui, tapi kemudian kita nggak mau ngamalin. Ini pentingnya. Selanjutnya, Allah ingetin lagi. Ya ibna Adam, wahai keturunan Adam, kata Allah. Ta'malu fid dunya ka'annaka la tamutu ghadan. Engkau beramal di alam dunia seakan engkau tidak mati besok. Yang dimaksud Allah nyinggung nih buat orang yang disibukkan dengan urusan dunia. Yang seakan-akan nggak pernah bakalan mati. Apalagi zaman sekarang. Manusia sibuk siang malam ngurusin dunia. Seakan-akan nggak bakalan mati. Dunia terus yang dipikirin sama dia. Melek mata dunia yang dipikirin. Benar. Apa yang mau tidur kagak bisa tidur, dunia yang dia pikirin. Seakan-akan besok masih hidup. Seakan-akan dia nggak bakalan mati tuh. Nah, manusia yang seperti ini adalah manusia yang nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam kesibukannya hanya dunia. Ditambah lagi yang dia cari ilmu dunia saja. Pintar betul dia di dalam masalah urusan dunia. Apa yang dia nggak tahu. Tetapi ketika urusan agamanya, bodohnya bukan main. Disuruh sembahyang, kagak bisa. Suruh baca Quran, kagak bisa. Sampai puasa, dia kagak tahu kalau itu bulan Ramadan. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Ada. Masuk bulan Ramadan pakai nanya, ini bulan apa emang? Kalau dia lagi ngopi, ada nggak? Ada, ya begitu. Ini kalau yang model kayak begini, berarti dia disibukkan dengan urusan dunia. Padahal kalau kita cerdas, 11 bulan kita sibukkan dengan urusan dunia. 1 bulan kita khususkan untuk akhirat. Bisa kan sebetulnya? Bisa. Cuma kadang-kadang kita manajenya kurang bisa. Sehingga apa? Di bulan Ramadan pun kita masih disibukkan dengan urusan dunia. Kadang-kadang dia alasan. Pengen minum nih, aus banget. Dia tahu bulan Ramadan. Gitu kan? Lah kalau udah minum kan urusannya ke perut lagi. Lapar di perut. Bunyi mulu. Gitu kan? Banyak nggak? Loh, dong udah keluar. Kelihatan kakinya doang. Banyak kan? Masuk rumah makan. Modelnya begitu tuh. Ya. Nah, kadang-kadang yang kagak uruk. Udah pakai baju koko, pakai peci. Lah nongkrongnya di rumah makan. Di bulan Ramadan. Nih besok nih Ramadan, besok lihatin. Gitu kan? Nah. Jadi kita disibukkan dengan masalah dunia seakan-akan kita tidak mati. Padahal apa? Yang namanya kematian itu kan pasti datang. Mau yang sibuk urusan dunia, mau yang sibuk urusan akhirat, ya kalau udah nyampe waktunya mati. Allah nggak pernah lihat-lihat begitu. Kali ini, wah urusan dunianya belum beres, ntar lamain dulu. Kan kagak. Kalau udah nyampe waktunya, ya selesai. Namun terkadang manusia, karena disibukkan dengan masalah dunia, akhirnya apa? Lupa dengan kematian. Lupa. Makanya wajar kalau Allah nyinggung kita tuh keras banget dalam Quran. Kata Allah, alhaqumut takasur hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Sampai 2 kali tuh. Nanti engkau bakalan tahu, nanti engkau bakalan tahu. Artinya apa? Ini peringatan keras dari Allah. Jangan sampai pas begitu tahu udah mati. Nah, ribet urusannya. Ya memang kalau belum mati nggak tahu bahwa dunia ini kalau ditimbang dengan 11 sayap nyamuk aja masih lebih muliaan sayap nyamuk yang sebelah dibandingkan dunia. Timbangannya tuh masih lebih berat sayap nyamuk dibandingin dunia. Maksudnya apa? Saking ringannya nih dunia di hadapan Allah. Sehingga Allah mengatakan ad-dunya jipah. Dunia itu mirip seperti ludah.
Kita kalau beludah ada yang mau ngambil. Itu diumpamakan seperti itu tuh. Bahkan dikatakan ad-dunya mal'un. Dunia ini terlaknat sebetulnya. Terlaknatnya bagaimana? Ketika orang mencarinya, melupakan yang menciptakan dunia. Apa yang dia dapat nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Karena cara mendapatkannya terkadang menghalalkan berbagai macam cara. Berapa banyak orang mendapatkan dunia dari hasil korupsi? Berapa banyak orang mendapatkan dunia dari hasil menipu? Berapa banyak orang mendapatkan dunia dari hasil menjatuhkan orang lain? Ini yang terlaknat semuanya nih. Seberapa banyak pun yang dia dapatkan, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Dan yang paling hebat kan di negara kita, orang-orang kayak begitu tuh, hukumannya biasa aja. Padahal kalau di Cina kemarin kita lihat, korupsi cuma 6,7 triliun. Hukumannya mati. Lah di kita 300 triliun. 6 tahun. Dendanya cuma 100 miliar. Duitnya udah kagak ada, ditambahin penjaranya 2 tahun. Begitu kan? Nyolong motor bisa 10 tahun. Ada kan yang begitu? Nah ini. Kalau sudah seperti ini, bisa kita lihat banyak nanti generasi-generasi di belakangnya lebih baik jadi koruptor. Kenapa? Triliunan dia koruptor, penjaranya cuma sebentar. Keluar dari penjara, masih kaya kan? Masih bisa menikmati. Yang korban siapa? Kita kan? Nah, isunya kan nggak tanggung-tanggung. PPN naik 12%. Hanya sampai ke kita bisa 20. Benar? Cara mengakalinya supaya rakyat terlihat bodoh. Besok nih, Januari, Februari, listrik ada potongan 50%. Benar? Sementara dikeruk dari rakyat 1 tahun full 12%. Ayo. Yang bodoh siapa? Hah? Ya bodoh siapa? Rakyat yang dibodoh-bodohi. Ini kan? Nah, kalau cara seperti ini terus dilakukan, hati-hati. Dunia yang dia dapat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada nilainya tuh di hadapan Allah sama sekali. Makanya, orang yang disibukkan dengan perbuatan dunia, namun melupakan akhirat, seakan-akan manusia ini tidak akan mati Padahal apa? Ketika dia mati, semuanya dipertanggungjawabin nggak? Semuanya ditanyain nggak? Pasti. Summalatus alunna yauma izin anin. Segala macam kenikmatan di dunia ini pasti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bisa mempertanggungjawabkannya apa enggak. Karena ternyata nanti banyak manusia di sono ketika disuruh untuk mempertanggungjawabkannya, mereka banyak yang tidak bisa sama sekali. Makanya kalau kita bercermin dengan para sahabat-sahabat baginda Rasul, mereka ini tidak disibukkan dengan dunia. Bukan berarti mereka nggak memiliki dunia. Mereka memiliki dunia. Banyak sahabat Nabi yang kaya. Para ulama yang kaya raya. Tetapi apa? Mereka tidak disibukkan. Dunia adanya cuma di tangan, tidak adanya di dalam hati. Beda sama kita. Kalau kita di pikiran sama dalam hati. Ya kan? Tetapi apa? Ternyata kita tidak bisa menikmatinya. Banyak kan yang begitu? Contoh yang gampang. Dari muda dia nyari harta. Dia kumpulin sekian banyak. Sampai tuh. Sampai pas udah tua mulai dah tuh. Penyakit banyak. Benar. Pas begitu dia mau makan, makanan pantangannya udah banyak. Benar. Yang gurih-gurih, kolesterol. Ya kan? Nah, yang asin-asin, darah tinggi. Gitu kan? Udah banyak akhirnya. Sehingga apa? Dia nggak bisa nikmati dari apa yang dia kumpulkan. Maka di sini pentingnya kita menyadari, boleh kita mencari dunia, namun jangan melupakan yang menciptakan dunia. Dan pada saat kita sudah mendapatkannya, jadikan dunia ini cuma di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Tuh pentingnya. Selanjutnya.
Wa tajma'ul mala ka'annaka mukhalladun abadan. Dan engkau mengumpulkan harta seakan-akan kau kekal selama-lamanya. Dan inilah yang dibilang Allah di dalam Al-Quran. Bahwa banyak sekali manusia yang menyangka hidupnya kekal. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal ketika kita mengumpulkannya dengan susah payah, belum tentu semua menjadi hak milik kita. Ada kalanya menjadi hak ahli waris kita. Intinya apa? Menjadi hak orang lain. Sedangkan yang menjadi hak kita yang mana? Yang pertama adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Yang kita jariahkan. Yang kita sedekahkan. Yang kita zakatkan. Itu yang menjadi hak milik kita. Dari sekian banyak harta yang kita kumpul. Cuma kan pertanyaannya, dari yang kita kumpulin sama yang kita kasihin, dibanyakan yang mana? Kumpulin. Hah? Kumpulin. Kan kebanyakan begitu. Contoh, kita punya duit 100.000. Pas begitu, ada yang minta sedekah. Yakin kita yang keluar paling 10.000. Bener kan? Yang 90.000-nya masih kita simpan. Yakin kita loh, yang 90.000 milik kita. Belum tentu. Pas pulang ke rumah, ternyata apa? Minta. Istri minta 50.000. Ya kan? Ya. Apa itu masih jadi milik kita? Kan udah enggak. Kenapa? Contoh, istri minta uang belanja sama kita 50.000. Kemudian istri belanja, dia masak. Di dalam ilmu fikih. Ketika suami mau makan, harus izin dulu sama istrinya. Neng, boleh nggak abang makan? Harus begitu. Kenapa? Karena uang belanja sudah kita kasihkan. Artinya menjadi hak milik istri. Ini dalam ilmu fikih. Maka ketika suami mau makan, jangan main sendok aja. Minta izin dulu. Sama Kenapa? Itu hak istri sudah. Hati-hati. Kadang-kadang kan laki sekarang kagak paham itu. Bener? Istri masak main sendok aja. Begitu bininya nanya, bang, anu gua dihabisin. Dosa itu. Dosa. Harus minta izin dulu kepada istri. Walaupun uang belanjanya dari kita, itu jatahnya. Lalu minimal untuk uang belanja, seberapa sih? Nah minimal nih. Yang paling kecil 0,5 liter tiap hari. Yang pertengahan 1,5 liter. Yang paling banyak, ya tergantung lakinya dah. Kan begitu kan? Itu aturannya di dalam ilmu fik, di dalam memberikan uang belanja. Jadi kalau nanti bini nuntut, bang, gue minta duit tiap hari 300.000. Ntar dulu. Dalam aturan ilmu fikih, uang belanja paling pertengahannya adalah 1,5 liter. Nah, kalau diukur duit berapa? Beras yang bagus, jangan beras yang perak. Kadang-kadang ada kan beras yang perak yang 5.000-an. Jangan. Kenapa? Karena kita menghargai. Dan pada saat istri sudah memasaknya, sudah mengolahnya, suami ini mau makan, minta izin dulu dengan istri. Minta izin. Jangan diam aja. Sebab apa? Kalau nanti dihabisin misalnya. Sama suaminya, istrinya nanyain. Nah, dosa tuh suami. Karena nggak minta izin kepada istri. Paham? Ini aturan ilmu fikih. Gitu tuh. Jadi, mengumpulkan harta ini sampai-sampai merasa kekal hidup selama-lamanya, jelek. Makanya, supaya kita punya filter, harus memahami bahwa harta yang kita miliki belum tentu semuanya menjadi hak milik kita. Ya contohnya tadi, yang kita sedekahkan 10.000 umpamanya, itu milik kita betul tuh sudah. 90.000 yang kita tahan pada saat istri meminta, udah jadi milik istri. Tinggal 40.000 kan? Tahu-tahu anak minta buat jajan. Tinggalan 10.000. Nah, apa 10.000 ini masih hak milik kita? Belum tentu juga. Ini harus kita sadari. Dan kita sekarang sering manage-nya begitu. Sehingga apa? Kita kumpulkan dan kita kumpulkan, tetapi kemudian kita tidak bisa menikmatinya. Makanya kalau sahabat-sahabat Nabi itu begitu. Pada saat mereka memiliki harta,
Nah, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi nih, contoh seorang ulama besar. Namanya adalah Abdullah bin Mubarak, yang kita kenal dengan nama Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini seorang ulama sekaligus pengusaha. Dia terlahir dari seorang ayah yang bernama Mubarak. Ceritanya, Mubarak ini menjadi seorang budak di satu perkebunan delima. Di suatu saat majikannya pengen ngerasain delima yang ditanam. Dia panggil Mubarak. Mubarak, kemari. Tolong kau pilihkan aku delima yang manis rasanya. Ternyata apa? Pas begitu dipilihin sama Mubarak satu, rasanya nggak manis, asam. Kata juragannya ini lagi, tolong pilihkan lagi yang manis. Dikasih lagi, asam lagi. Juragannya heran. Mubarak, sudah berapa lama engkau kerja di sini? Kata Mubarak, sudah 10 tahun, Tuan. Selama 10 tahun, engkau nggak bisa memilih delima yang manis buat aku. Kata Mubarak, Tuan, saya di sini kan cuma disuruh jaga. Bukannya disuruh untuk memilih delima yang manis dengan yang masam, membedakannya yang mana. Juragannya heran. Jadi selama ini engkau belum pernah mencicipi delima satupun? Belum, Tuan. Karena tugas saya cuma jaga, bukan mencicipi. Juragannya kan heran. Ada manusia yang jujurnya kayak begini. Disuruh jaga, ya jaga. Nggak pernah dia nyicipin yang namanya delim. Sehingga apa? Dia nggak tahu mana delima yang manis, mana delima yang asam. Coba kalau yang tukang nyicipin. Wow, udah apal banget. Nih, manis nih. Nih kagak nih. Kayak begitu kan? Akhirnya dibawalah nih Mubarak pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dipertemukan dengan anaknya dan dinikahi. Lahir seorang anak, namanya adalah Abdullah bin Mubarak, yang kemudian menjadi ulama besar dan seorang pengusaha. Nah, Ibnu Mubarak ini tiap malam dari hasil usahanya dia bagikan kepada fakir miskin. Di tengah malam dia panggul sendiri, dia taruh beras, uang, terus begitu. Sehingga apa? Orang bertanya-tanya, yang fakir miskin nih khususnya, siapa yang memberikan ini? Ternyata apa? Gak ada yang tahu sama sekali. Dan pada saat Ibnu Mubarak meninggal dunia, ternyata apa? Udah gak ada yang mengasihi lagi kan? Baru orang tahu bahwa selama ini yang memberikan mereka adalah Ibnu Mubarak. Nah, itu sebetulnya harta yang dimiliki oleh kita. Yang kita punyai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadi bekal buat kita. Sedangkan yang selama ini nih kita pakai untuk hal-hal yang mungkin tidak ada manfaatnya, kurang kegunaannya, semuanya itu hanya sekedar kita kumpulkan di alam dunia. Jadi maka sadari, ketika kita mengumpulkan harta, ingat bahwa besok kita pasti akan mati. Kita tidak akan pernah kekal untuk selama-lamanya. Makanya wajar kalau di dalam satu kitab nih pernah kita baca namanya Daqaiqul Akhbar. Bagaimana orang yang mati tuh menyesali dengan harta yang dia tidak infak. Di antaranya dia kan ngomong sama istrinya. Gitu kan? Dia panggil-panggil istrinya. Wahai orang yang tidur di tempat tidurku. Gitu kan? Kalian tidur enak sementara aku kesepian. Kan begitu. Kemudian kepada anak-anaknya yang poya-poya dengan hartanya. Kan ngomong lagi. Wahai kalian yang menikmati warisanku. Coba kalau kita dengar tuh. Orang yang mati ngomong begitu. Kita baru menyadari bahwa harta yang sesungguhnya adalah yang kita amalkan di alam dunia. Jadi jangan menyangka bahwa dengan harta akan menjadi kekal. Coba lihat dalam Al-Quran. Ada nggak Allah singgung itu? Ada kan? Wailul likulli humazatil. Ada nggak di situ? Ada. Bagaimana manusia mengumpulkan harta, menganggap bakal kekal hidup di alam dunia. Selanjutnya, ya dunia, dipesan Allah kepada dunia. Dan ini harus kita ketahui bagaimana caranya kita memandang dunia. Kenapa? Karena banyak manusia disibukkan dengan dunia.
Kata Allah, ya dunya, wahai dunya, ikhrimil haris alaiki. Haramkan atasmu untuk orang-orang yang rakus. Ya, Allah berpesan begitu. Maksudnya, dunia ini disuruh menutup bagi orang-orang yang rakus. Supaya apa? Orang yang rakus ini tidak akan pernah cukup dengan dunia. Tuh, Allah yang bilang. Kalau orang yang nggak rakus, dia akan merasa cukup dengan dunia. Tapi orang yang rakus, yang serakah, tidak akan pernah cukup dengan dunia. Makanya wajar kalau orang yang mencari dunia, ibarat orang dikasih satu gunung, pengen nambah gunung emas lagi yang lain. Dikasih nih satu gunung emas. Dia ngelihat ada gunung emas lagi, pengen nggak tuh dia? Pengen. Ya contoh kita aja nih begini, kita udah punya motor nih, Honda. Gitu kan? Ngelihat keluaran Yamaha, pengen lagi kita. Yamaha udah keluar, pengen Suzuki. Suzuki udah dapat, pengen Ninja. Bener? Mobil juga sama. Kita udah punya nih satu mobil. Kayaknya yang ono enakan. Dia beli lagi. Berapa banyak manusia sekarang. Mobil cuma sekedar jadi pameran. Sedangkan yang dia gunakan cuma satu. Ilok punya mobil 10, dia sopirin 10-10-nya. Kan nggak mungkin. Begitu juga dengan motor kita, kendaraan kita kan sama begitu. Kita punya motor 4, ilok 4-4-nya kita keluarin. Enggak kan? Nah, begitu perumpamaannya. Jadi manusia nih mohon maaf, selalu letap dengan yang namanya dunia. Dan memang begitu. Allah mesenin sama dunia untuk menutupi dirinya dari orang-orang yang rakus supaya tidak merasa cukup dengan dunia. Coba lihat ya, orang yang punya bini satu pengen nambah 2. Udah punya 2 pengen nambah 3. Udah punya 3 pengen nambah 4. Pengen tukar lagi deh, ceraiin 1. Ada yang begitu kan? Nah, ada yang rada-rada edan, dia terus tambahin terus 5, 6, 7. Kenapa? Karena dia kagak paham, nggak ngerti. Banyak yang begitu. Bahkan ada yang sudah punya istri, cuman dia takut punya selingkuhan dia. Ada nggak yang begitu tuh? Ada. Nauzubillah kan gitu kan? Artinya di sini memang Allah pesenin sama dunia supaya orang yang rakus ini tidak akan pernah cukup dengan dunianya. Maka jangan heran ketika manusia sudah mendapatkan pengen yang lain. Dan dunia itu tidak akan pernah cukup. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mereka masuk ke liang kubur. Mulutnya disumpel dengan tanah, baru selesai itu. Udah gak kepengen apa-apa, udah dalam kubur mah dia. Coba tanya ada orang yang masuk kuburan. Tanya, pengen motor nggak? Enggak, dia nggak pengen, udah nggak pengen. Pengen kawin lagi apa enggak? Enggak, dia nggak pengen, udah. Yang dia pengen apa di situ? Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang pernah dia lakukan. Jadi ingat, Allah memang sudah memesankan dunia supaya memberikan rasa tidak pernah cukup kepada orang-orang yang rakus dengan dunia. Kemudian, wabtaghi zahida fiki, dan carilah olehmu orang yang zuhud padamu. Apa ini zuhud? Zuhud tingkatannya lebih tinggi daripada warok. Kalau warok, hati-hati. Kadang-kadang udah hati-hati juga masih nyenggol-nyenggol. Itu warok. Ada nggak begitu? Ada. Ya, contoh nih, kalau dikit makali kagak ngapa-ngapa. Dia udah ada hati-hati. Udah tahu tuh dia. Udah ada rambu-rambunya. Udah hati-hati warok dia. Tapi pakai ngomong. Dikit mengapa-ngapa kali ya. Ya kan? Kalau zuhud itu nggak begitu. Zuhud lebih tinggi. Kenapa? Dia bukan hanya hati-hati, tapi dia memelihara dirinya. Walaupun ada di depan matanya, bisa dia raih, dia nggak akan melakukannya. Itu yang dinamakan zuhud. Sehingga apa? Zuhud ini tingkatannya, manusianya melebihi daripada takwa, daripada mukmin. Namanya sudah ihsan. Ihsan.
Apa itu ihsan? Ihsan itu manusia yang terbaik. Dia benci sama orang, cuma dia nggak perlihatkan kebencian. Dia marah sama orang, nggak seneng sama orang, dia nggak perlihatkan kemarahan. Nah ini ribet nih, manusia yang kayak begini udah ribet kita. Bapak-bapak, orang kalau sudah ihsan nggak pernah nampak lagi tuh. Kita ngelihat dia sama aja, mau marah kayak, mau kagak kayak, sama aja. Ini ribet manusia yang begini nih udah nih. Beda sama orang nih yang bertakwa, yang beriman. Karena ada orang beriman ambekas nabakul. Benar nggak? Ada orang yang bertakwa, ya tapi begitu emosinya masih tinggi. Ada kan? Tapi kalau sudah tingkatan ihsan, ini tingkatan paling tinggi. Makanya dalam tingkatan manusia, iman, Islam, iman, ihsan. Itu. Kalau Islam, ilmunya syariat. Ya, ilmunya namanya fikih. Itu Islam baru. Yang kedua, iman. Iman ini, nah, ilmunya dinamakan tasawuf. Ya, orangnya namanya sufi. Itu. Nah, kalau ihsan, ini lain lagi ilmunya udah. Ilmunya adalah sudah ma'rifat. Gitu. Dan julukannya adalah zahid. Orang yang zuhud, penuh dengan kehati-hatian. Bukan hanya sekedar hati-hati, tetapi dia mampu untuk menghindari dirinya dari hal yang tidak baik. Dia marah dengan orang sekalipun nih, tetap terlihat baik. Susah nggak kira-kira? Nah, susah. Tingkatan ketiga paling sempurna. Namanya ihsan. Nah, kira-kira kita baru nyampe di mana nih? Kita kan kadang-kadang selama ini masih ribut sama syariat mulu, gitu kan? Nyalain orang, gitu kan? Menghukumi orang dalam syariat. Belum meningkat kita kepada tingkatan hakikat, kan begitu. Nah ini yang mesti kita pahami. Jadi wabtaghi zahida fiki, Allah berpesan kepada dunia, dan carilah olehmu orang yang zahid kepadamu. Maksudnya apa? Dia perlu dunia, cuma sekedar seperlunya saja. Enggak berlebihan di dalam dunia. Apa berarti dia bukan orang kaya? Bisa jadi dia kaya. Cuma dia nggak perlu dengan kekayaannya. Bahkan kekayaannya untuk kepentingan orang lain. Ada nggak kira-kira di kampung kita yang begitu? Belum kan? Contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memiliki kurang lebih nih 40 kuda. Kudanya cakep-cakep. Dan kuda beliau ini kuda-kuda pilihan. Pokoknya orang asal ngelihat kuda beliau tertarik aja. Kalau sekarang kita bilang kendaraan yang paling mahal lah. Apa kira-kira? Mobil yang paling mahal. Kan gitu kan? Nah, di sini oleh Syekh Abdul Qadir nggak pernah dikendarai kuda-kudanya ini. Tiba-tiba datang seseorang dari negeri jauh. Kenapa? Dia pengen belajar dengan Syekh Abdul Qadir. Ternyata apa? Pas begitu dengar kudanya cakep-cakep. Oh, ternyata Tuan Guru Syekh Abdul Qadir ini cinta dunia, masih gak zuhud. Dalam hatinya dia ngomong begitu. Ya. Tetapi kemudian Allah takdirkan orang ini sakit. Dan obat dari penyakitnya ini cuma satu. 40 ati ekor kuda yang paling bagus. Yang punya cuma Syekh Abdul Qadir. Dan pada saat diminta, diberikan semuanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Memang kuda-kuda ini aku persiapkan buat engkau. Coba bayangin. Kalau model kita tuh, kita tahu isi hati orang sama kita jelek, dia sakit, kebetulan obatnya cuma ada di kita. Kira-kira kita kasih kagak? Ya kan? Ini orang yang tingkatannya sudah zuhud. Seperti itu tuh. Jadi kehati-hatian, dia punya, dia miliki, tetapi apa? Cuma bisa kemudian disalurkan, dimanfaatkan untuk orang lain. Dan inilah manusia-manusia zuhud seperti itu. Sehingga
Dunia kemudian mencari orang ini.